Untuk wangiannya saya menggunakan lada hitam, ketumbar, sedikit cengkeh, dan saya menambahkan juga satu buah tabe bun atau cabai Jawa, satu buah. Lalu saya menggunakan sedikit juga buah pala. Saya tambahkan setengah saja untuk buah pala agar aroma amis dari dagingnya nanti bisa sedikit berkurang. Nah, ini dia penampakan bumbunya, teman-teman. Ada yang saya gunakan di sini, ada jahe, terus ada lengkuas, kunyit, kencur, dan saya menggunakan daun jinten, cabai, bawang putih, dan bawang merah sesuai selera. Ini dia penampakan bumbunya. Selanjutnya saya akan mengiris lengkuas. Tujuannya di sini agar memudahkan saya nanti dalam proses penumbukan atau penghalusan bumbu. Istilah Balinya saya ngincuk menggunakan lesung. Untuk jahenya juga saya potong, saya iris tipis-tipis agar nanti cepat halus saat ditumbuk. Semua jahe dan lengkuas saya iris tipis-tipis. Lanjut ke proses penumbukan. Semua bahan-bahan, semua bumbu saya masukkan ke dalam lesung atau alat untuk menghaluskan. Ini alat tradisional yang saya gunakan. Alat ini sendiri sudah turun-temurun berada di rumah. Saya juga tidak tahu saya sudah menjadi generasi keberapa yang menggunakan alat ini, teman-teman.
Silang tingkang. Kurin medar kan kewoh. Bumbunya sudah jadi, tidak terlalu halus. Dia masih agak kasar, tidak terlalu halus, biar ada rasa dan sensasi bumbunya masih terasa. Selanjutnya di sini saya memotong daging babinya. Yang saya gunakan di sini adalah daging merah dan saya campur dengan lemak babi agar nanti ketika sudah matang urutannya itu tidak keras kalau menggunakan daging merah saja. Untuk potongannya bebas, usahakan jangan terlalu kecil-kecil agar ketika matang yang dirasakan itu tidak bumbunya saja. I'm all about words, but it sounds like you're envisioning an instrumental piece that truly captures a calm. Beachy ambience, since this one's not about lyrics, I'd suggest imagining soft finger picking on a sun-soaked guitar. Occasional melodic bends reminiscent of waves rolling ash, rolling ashore. A subtle pock of beat could mimic the rhythm of distant tides. Let the absence of vocals create room for the guitar to tell its own serene story, simple, tranquil, flowing like the ocean breeze. If you ever feel like pairing lyrics with that vibe, I'm here.
Jadi seperti ini penampakan potongan dagingnya teman-teman. Saya memotongnya tidak terlalu kecil-kecil agar nanti saat dimakan ketika sudah matang, saat digoreng nanti itu rasa daging babinya tidak hilang karena bercampur bumbu dengan potongan daging yang terlalu kecil-kecil. Soft strums of the warm acoustic guitar blend with the gentle sound of the waves crashing against the shore. A serene melody weaves through the breeze, creating a soothing rhythm that mirrors the ocean's ebb and flow. The sound of distant gulls and the rolling tide add layers to. Dalam proses ngadon ini semua daging babi saya campurkan. Kebetulan ini ada sisa daging babi yang tadi selesai dipakai lawar oleh adik saya. Semuanya saya campurkan sebagai bahan urutan. Bumbu saya masukkan. Kuncinya dalam proses pembuatan urutan ini kita tidak boleh pelit bumbu. Selanjutnya saya masukkan garam. Garam yang saya gunakan di sini adalah garam dari Kusambe. Kebetulan kemarin pulang mancing saya mampir sebentar untuk membeli garam karena rasa gurih dari garam Kusambe itu berbeda. Dia gurih, asin, dan tidak pahit seperti garam pada umumnya. Di sini saya juga menambahkan sedikit penyedap agar memperkuat rasa dari bumbu yang saya gunakan. Saya juga menambahkan sedikit kaldu ayam. Di sini untuk penggunaan kaldu ayamnya opsional saja ya. Bagi yang tidak cocok atau kurang suka boleh di skip. Aduk semua bumbu agar tercampur merata dengan daging. Tidak lupa juga tambahkan sedikit minyak goreng agar rasa dan aroma dari bumbunya semakin keluar.
tuangan isi buang buang Tuang sendiri gampang. Dulu nih dulu isi bersih. Ming dulu coba Ming. Bisa kasih ada tuh. Mama tadi mau ngomong. Jadi yang penting semua santan yang mau keluar. Biar puas banyak bumbu. Selanjutnya masukkan usus atau perut babinya. Kita campurkan dengan daging yang sudah diisi bumbu. Pastikan juga perut babinya sudah dalam kondisi bersih, karena tadi perut babinya ini sudah saya bersihkan, saya lipat dalamnya agar tidak pahit. Selanjutnya saya panggang untuk memastikan apakah semua bumbu dan penyedapnya sudah tercampur dan sudah pas. Untuk memasukkan isinya, kita gunakan jempol. Dalam proses memasukkan daging ke dalam perut babi, saya menggunakan lidi dari pohon nira atau pohon jake istilah Balinya. Karena lidi ini lumayan kaku dan keras sehingga tidak mudah patah. Dalam proses pengisian daging ke dalam perut babi, usahakan dia disilang atau dicampur antara daging merah dan lemak agar saat nanti digoreng dia tidak keras, karena biasanya yang tidak dicampur atau yang isi merah saja cenderung keras saat digoreng. Ais, main luar beno. Sudik. Wah, dua-duanya. Dia gula dong, nah. Oh, Di gula kali ya. capek nanggung nggak? Bangun lah. Temen terus sampai penuh. Tinggal ayam. Koming mah aja kalian kan. Bedik kan kalau Pada saat proses pengisian ini, usahakan daging babinya terisi dengan penuh dan padat. Tekan-tekan perlahan agar tidak ada udara yang terjebak di dalamnya. Ketika sudah penuh, selanjutnya kita ikat ujung dari perut babi agar isi dari daging babinya tidak keluar. ini kan basah. Ini lu dah. Keton ting-ting basah. Ini dia penampakan dari urutan daging babinya, teman-teman. Ini selanjutnya kita jemur sampai kering dan nanti siap untuk digoreng. Dalam proses penjemuran, ketika cahaya matahari kurang bagus, bisa kita asap menggunakan serabut kelapa. Untuk isian daging babi yang tidak habis digunakan urutan,
Selanjutnya kita tusuk menggunakan lidi dari pohon aren dan kita jemur seperti dendeng. Terus nanti kita jemur kayak dendeng. Proses menusuk daging babinya juga sama. Kita silang antara daging merah dengan lemaknya. Setelah semua daging babi habis ditusuk, selanjutnya kita ikat ujungnya agar memudahkan proses penjemuran sehingga bisa digantung. Sekian video dari saya. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah menonton.